Kata sambutan dan warta jemaat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan dari Tuhan dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan sukacita. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja di dalam warta jemaat. Pelayanan kebaktian Minggu tanggal 12 Juli 2020. Peliturgis Pertua Erik Hadinata Pelawi, Bapak Catherine. Pengkhotbah Pendeta Agripa Seli Sekum PGW Kepri. Pewarta atau kata pengantar Pertua Satria Deni Tarigan Bapak Debi. Pemimpin pujian atau song leader Muria Runggun Tiban. Organis atau pemusik Jonathan Melias Purba. Untuk kebaktian minggu yang lalu, ibadah keluarga dan PA kategorial minggu yang lalu, baik jumlah yang hadir dan persembahan dapat dilihat di warta jemaat di WA grup GBKP Tiban semalam. Untuk ibadah keluarga dan PA persekutuan kategorial untuk minggu depan dapat kita lakukan di rumah masing-masing ataupun melalui Zoom. Persembahan persepuluhan. Untuk persembahan persepuluhan bulan Juli 2020 dapat kita setorkan melalui rekening Runggun atau langsung disetorkan ke Bendahara Runggun. Bagi jemaat yang belum memberikan persembahan persepuluhan bulan yang lalu, masih dapat memberikannya baik di setor atau diserahkan langsung ke Bendahara Runggun guna mendukung pelayanan dan program GBKP Runggun Tiban. Persembahan persepuluhan periode sebelumnya dapat kita lihat di warta WA grup GBKP Tiban semalam. GBKP Runggun Tiban mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan periode 12 Juli sampai dengan 18 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati dengan bertambahnya usia dan memberkati rumah tangga Anda. Untuk warta lebih lengkap dapat kita lihat di WA grup GBKP Tiban semalam. Kita masuk ke pengantar ibadah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini disebut Minggu Menabur, yang merupakan salah satu minggu khusus yang ada di GBKP agar dapat memberikan pengertian dan motivasi dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud dari Injil yang telah kita terima tampak dari bagaimana cara kita menabur, mengumpulkan, dan menggunakan hasil pekerjaan kita. Tujuannya agar kehidupan kita semakin baik dan nama Allah semakin terpuji. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Allah yang kudus dengan penuh hormat dan bersyukur. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 3, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagai bunga terima
dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 334 ayat 1 dan 3 dipandu song leader. Pujian kepada Allah yang peduli akan kehidupan. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita perhatikan responsoria kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dan memberi perintah kepada kita untuk memelihara dunia dan semua isinya demi kebaikan kehidupan kita, sehingga terpujilah nama Allah. Inilah rencana agung Allah sejak Ia menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan kami, berbahagialah hidup bencanamu, terpujilah nama-Mu. Allah memberkati melalui hasil pekerjaan kita, supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, semua pemberian-Mu sangat berharga bagi kami. Allah sumber pengetahuan dan hikmat, Ia memberikan pengetahuan dan hikmat kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas pengetahuan dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan berbagai kebaikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 2 dipandu song leader. Yesus menghidup
Pengakuan dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah baiknya rencana Allah bagi dunia dan segala isinya. Marilah kita menyelidiki hati serta mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita dalam mempergunakan hikmat yang diberikan Allah. Biarlah masing-masing mengaku demikian di dalam hatinya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh mempergunakan hikmat yang Engkau berikan, baik dalam mengisi hari-hari maupun dalam mengelola pekerjaan kami. Kami belum mampu mempergunakan waktu dengan baik, belum bijaksana dalam mengembangkan usaha, dan kami juga belum bijaksana mempergunakan hasil pekerjaan kami. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Untuk merenungkan dosa-dosa kita, mari kita menyajikan Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 2 dipandu song leader. Berita pengampunan dosa. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudari, Allah sungguh bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Firman-Nya bagi kita, "Aku tidak mengingini kematian orang jahat, tapi supaya ia bertobat dan hidup." Dan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku akan dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Kita bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa kita, dan oleh karena itu, mari kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2 dipandu song leader. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita sampai kepada pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Pembacaan firman kita yang pertama pada hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Ibrani 6 ayat 7 sampai 8 kami bacakan secara tunggal. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Bapak Ibu silakan memperhatikan dalam Alkitabnya dan saya akan membacakan untuk kita sekalian. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Demikian jawab firman Tuhan untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh melaksanakan ibadah walaupun di rumah kita masing-masing. Saya rindu hari ini Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Doa saya dari tempat ini, saudara akan diberkati oleh Tuhan.
Oleh karena itu, sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, dengan tema Allah yang menumbuhkan benih yang engkau tanam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap bahwa khotbah saya hari ini tidak akan membosankan, karena saudara harus menyaksikan melalui media yang ada. Tetapi percayalah, saya sudah berdoa supaya roh Tuhan menolong saudara, meneguhkan saudara, sehingga saudara akan menikmati firman Tuhan hari ini. Dan saya juga tidak akan khotbah panjang-panjang, karena biasanya orang lebih enak khotbah mendengar langsung di hadapan pengkhotbah dibandingkan dengan mendengar melalui media. Doa saya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan saudara kemana-mana, jangan saudara bergerak ke tempat yang lain, tapi fokus untuk dengar firman Tuhan. Saudara-saudara, di bawah tema ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan paling tidak ada 3 catatan penting yang saya ingin mau saya sampaikan kepada kita hari ini. Yaitu yang pertama, apa yang menjadi alasan sehingga Allah menumbuhkan benih yang kita tanam. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 23 dan ayat yang ke-24 tidak bisa terpisah dari satu perikop yang ada. Oleh karena itu kita akan melihat, saya akan membawa kita lihat secara cepat mengapa atau alasan dasar di mana Allah menumbuhkan benih yang kita tanam. Yang pertama, perhatikan pasal 30 ayat yang ke-18. Karena sudah waktunya Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat 18? Sebab itu Tuhan menantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saudara, ini penting. Inilah saat Tuhan. Saya sering kali katakan kepada kita begini, kepada jemaat yang saya layani. Memang di tempat saya juga sampai sekarang belum dilaksanakan ibadah di gereja. Masih dalam bentuk online. Jadi saya rindu bahwa justru melalui kesempatan ini saudara mempunyai satu kerinduan untuk menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati kuasa Tuhan melalui persekutuan saudara dengan keluargamu, bersama istrimu, suamimu, dan anak-anakmu di rumah. Saudara, mungkin kalau datang ibadah di gereja, saudara mungkin pikir-pikir. Tetapi dengan beribadah di rumah, saya yakin dan percaya semua keluarga siap tidak siap harus mempunyai satu persekutuan dengan Tuhan. Inilah waktunya. Jangan tunggu sampai kapan, tetapi inilah waktunya. Yang kedua, karena Tuhan hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ayat yang ke-18. Kembali lagi dikatakan bahwa saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saudara, kasih Tuhan itu luar biasa. Di tengah-tengah COVID-19, kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit. Banyak gereja sedang bergumul, banyak hamba-hamba Tuhan bergumul. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, kasih Tuhan lebih besar daripada corona yang kita hadapi. Kasih Tuhan lebih besar daripada setiap pergumulan yang kita hadapi. Dan inilah saatnya untuk kita mencari Tuhan. Inilah saatnya untuk kita datang kepada Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Inilah saatnya, inilah waktunya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu mari kita menikmati kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan luar biasa. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa Tuhan hendak menyayangi kamu, tetap pada ayat yang ke-18. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Ini alasannya. Bahwa kalau Tuhan mau menumbuhkan benih yang tumbuh, Tuhan mau menumbuhkan sesuatu dalam kehidupan kita sebagai salah satu bukti bahwa Tuhan sangat menyayangi kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, dengan pergumulan COVID-19 ini, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita dalam mengasihi Tuhan? Bagaimana sikap hati kita dalam melayani Tuhan? Bagaimana sikap hati kita dalam hal memberi kepada Tuhan? Tadi dalam warta jemaat sudah disampaikan, mari kita mulai memberikan apa yang ada pada kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Jangan-jangan kita mulai karena ibadah di rumah, persembahan kita pun kita atur. Ya, yang Rp1.000 kita bagi jadi 2 menjadi Rp500. Ya. Saudara, saya mau beritahu kepada kita,
Kasih Tuhan itu luar biasa. Dia nyatakan secara ajaib. Dia menyayangi kita, dia memelihara kita, dia melindungi kita. Saya berapa kali ketika naik dari jalan ini untuk acara di gereja di atas, berapa kali saya hampir mengalami kecelakaan Bapak Ibu Saudara. Ketika saya turun dari atas, rem saya blong. Di atas mobil saya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Pas depan pintu gereja, rem saya pulih kembali. Kalau tidak saat itu saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Pada waktu hari ulang tahun Kemis, dari tikungan mobil saya masuk ke parit sebelah. Dan itu saya stres. Jadi kalau mau naik ke atas, saya mulai pikir-pikir bagaimana caranya saya bisa ke atas. Tetapi Tuhan begitu luar biasa. Tadi saya mau naik, itu juga saya bergumul. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau parkir mobil di bawah, saya mau terus ke atas. Tuhan tolong, puji Tuhan. Itu salah satu bukti Bapak Ibu. Masih ada banyak bukti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang berikut, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Tetap ayat yang ke-18. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Saudara, kita hanya bisa mengerjakan sesuatu yang kita bisa kerjakan, kemudian Tuhan berkehendak, Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara dan saya belum tentu adil. Perhatian kita kepada keluarga kita, sama kita, anak kita, istri kita belum tentu adil. Tapi Tuhan sangat adil. Dan Tuhan ingin menyatakan keadilan itu seadil-adilnya dalam kehidupan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ada 4 alasan mengapa Allah menumbuhkan ini. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum Allah menumbuhkan benih yang kita tanam. Ayat yang ke-19. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar yang tidak pernah kau pahami dan yang tidak pernah kau ketahui. Saudara, oleh karena itu, mari kita mulai belajar berseru kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, dalam pelayanan kita, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu. Saya tidak tahu sampai kapan ini tante corona ini akan pergi dari kita. Tapi kita berdoa, memang kita harus jujur, selama ini tante corona mengurung kita, membuat kita mengkarantinakan diri dan dikarantinakan. Kita berdoa, kita sendiri mengurung ini tante corona, supaya dia tidak boleh ganggu kita lagi. Tapi pertanyaannya adalah, kapan hal ini akan terjadi? Maka saya mau beritahu kepada kita hari ini, tugas kita adalah berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak untuk kita. Tugas kita adalah berteriak, karena teks yang dipakai dalam kalimat ini, dalam terjemahan yang lain menggunakan kata berteriak. Itu berarti apa? Ada satu suara yang nyaring, suatu suara yang besar yang dinaikkan kepada Tuhan untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin untuk kita melakukan banyak hal. Bila engkau berseru-seru. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-22, saudara perhatikan dalam ayat yang ke-22. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluarlah. Yang kedua adalah tidak mencemarkan diri dengan penyembahan berhala. Dan yang ketiga, berani membuang dan melepaskan diri dari penyembahan berhala. Ini penting. Saudara, kita harus jujur. Saya sudah seringkali juga katakan di tempat ini, kadangkala kita ini orang Kristen, hari Minggu ke gereja, tetapi hari Senin sampai dengan Sabtu masih juga mempraktekkan praktek-praktek yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ya. Masih banyak hal yang kita kerjakan, masih banyak hal yang kita buat. Ada orang sakit, bukannya lari kepada Tuhan, kepada dokter, tetapi lari kepada dukun. Masih mempraktekkan praktek-praktek tertentu. Tapi hari ini saya mau beritahu kepada saudara, inilah kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani melepaskan diri. Kalau kita rindu Tuhan melakukan sesuatu, kalau kita rindu Tuhan membuat sesuatu, maka harus berani tinggalkan, berani lepaskan. Kata yang dipakai dalam ayat yang ke-22, kata terakhir adalah kata keluar.
Beranikah kita berkata seperti itu? Melepaskan diri kita dan kita katakan selamat tinggal. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari. Itu berarti ada goal yang harus dicapai. Maka pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan baik yang dalam gedung ini dan juga saudara-saudara yang ada beribadah di rumah yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Tanya kiri kananmu, sudahkah berani engkau melepaskan hal-hal yang mengikat saudara selama ini? Hai suami-suami, beranikah engkau melepaskan dirimu dari hal-hal yang membuat engkau tidak mempermuliakan Tuhan? Hai para istri, beranikah engkau melepaskan dirimu dari hal-hal yang membuat engkau tidak memuliakan Tuhan? Dan semua anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu, beranikah kita melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk? Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat pertama dan yang kedua, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apalagi yang harus kita tunggu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mari kita mengambil langkah tegas. Saya rindu kita berani berkata, selamat tinggal hidup yang lama, dan kita menikmati hidup yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga dan merupakan poin yang terakhir. Bukti Allah menumbuhkan benih yang ditanam. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru, ya benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Ini yang pertama. Allah menumbuhkan, salah satu bukti adalah Allah berikan hujan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang tanaman, bagi para petani, orang-orang yang sedang berladang, yang sedang mengusahakan di tanam kebun dan seterusnya, tentunya sesudah dia menanam, dia merindukan ada satu kehidupan, ada sesuatu yang terjadi pada tanaman itu, dan tentunya dia butuh yang namanya air. Saudara, kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Kita membutuhkan Roh Kudus dicurahkan kepada kita, menguasai hidup kita, menguasai seluruh keberadaan kita, sehingga kita boleh menjadi gereja yang bertumbuh. Tidak saja bertumbuh, tapi gereja yang berbuah dan berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah katakan kepada saudara di gereja ini, mari jadikan GBKP Tiban menjadi gereja satu-satunya membuat orang mencari Tuhan di tempat ini. Itu doa kita. Jangan kita lakukan ibadah menjadi satu kegiatan yang rutinitas, kegiatan yang formalitas, tetapi ketika kita melakukan ibadah, kita rindu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan buat, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Apalagi sekarang kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Doa saya saudara yang sedang dengar firman Tuhan hari ini, doa saya Bapak Ibu yang sedang mengikuti khotbah saya hari ini, engkau akan mengalami sesuatu, engkau akan mengalami sebuah pertumbuhan rohani. Karena apa? Karena Roh Kudus turun atas hidupmu, dan Roh Kudus bekerja secara ajaib dalam hidupmu, dan engkau akan mengalami sesuatu yang ajaib melalui gereja ini. Yang kedua, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Lesat dan berlimpah-limpah. Saudara, di tengah-tengah situasi sama seperti ini, kita tentunya rindu menikmati sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih membawa kita menikmati suasana yang lain. Selama musim corona, saudara, saya belum bawa istri dan anak-anak untuk makan di luar. Kalau makan di luar, ayam satu potong sudah sekian. Saya ke pasar, saya beli ayam potong 18.000, kemudian saya datang, saya panggang sendiri, saya suruh ibu kukus, kemudian saya panggang sendiri. Mereka katakan begini, kok Pak lebih enak ya? Saya bilang gini,
Karena apa? Papi bakar ayam dengan kasih dari Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada kita hari ini, kita sungguh rindu bahwa kita mau menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan. Maka saya mau beritahu kepada semua anak-anak muda, engkau adalah masa depan gereja ini, engkau adalah masa depan GBKP Tiban ini. Maka engkau harus mengalami sesuatu yang lebih. Ya, saya tidak terlalu berharap kepada para orang-orang tua. Kata orang-orang tua saya di kampung, kita yang usia-usia di atas 50-an ini bagaikan matahari yang sudah siap terbenam. Tapi untuk generasi muda, engkaulah masa depan gereja ini. Oleh karena itu, engkau harus memiliki sesuatu yang lebih, menikmati sesuatu yang lebih, punya kerinduan rohani yang lebih daripada orang-orang tua. Kenapa? Engkau masa depan gereja ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, doa saya, sesudah virus corona ini selesai, kita akan melihat Tuhan memberkati melakukan sesuatu untuk gereja ini. Maka kehadiran gereja ini, anggota jemaat di tempat ini, tidak seperti biasa-biasa, tetapi sesuatu yang melebar keluar. Yang ketiga, pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Saudara, jadi bukan saja hidup kita diberkati, tetapi apa yang ada pada kita pun diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Saudara, hal yang luar, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya lihat begini, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika terjadi sebuah pemulihan dalam kehidupan, ketika terjadi sebuah pertobatan massal dalam kehidupan, maka Tuhan menurunkan berkat yang luar biasa. Tuhan menurunkan berkat yang ajaib di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu juga yang kita rindukan. Dan saya sebagai hamba Tuhan rindukan dalam kehidupan jemaat Tuhan yang saya kasihi secara khusus di GBKP Tiban ini. Doa saya melalui kebenaran firman Tuhan ini, engkau diberkati oleh Tuhan, hidupmu akan bertumbuh, dan engkau akan berdampak bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Kuncinya dia apa? Tetap membangun persekutuanmu dengan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati firman Tuhan. Maka firman Tuhan secara otomatis akan mempengaruhi, mengubah hidupmu, dan hidupmu akan menjadi berdampak besar bagi orang lain. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu dan jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong mereka, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, sehingga mereka semakin hari semakin boleh menikmati kasih Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, dan menikmati pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, sehingga biarlah melalui kehidupan mereka Bapa, Tuhan dipermuliakan. Maka hamba berdoa memberkati seluruh jamaat Tuhan, baik yang ada dalam gedung ini, bahkan juga yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti ibadah melalui media yang ada. Hamba berdoa Tuhan memberkati mereka semua, lawat mereka semua, Roh Kudus-Mu bekerja dalam dan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat pada segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita mengumpulkan persembahan dan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1-2 dipandu oleh song leader. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah pergumulan COVID-19, kami masih diberikan kesempatan boleh beribadah, walaupun kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Roh Tuhan menolong memberkati kami, memampukan kami, sehingga kami terus dikuatkan dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan yang ada. Bapa berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan. Engkau lawat mereka dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan, bahwa mereka terus boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan, menikmati mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, jikalau Engkau dapati di antara mereka ada yang mengalami sakit penyakit, Aba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ulurkan tangan-Mu dan jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan kasih kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan penyembuh ajaib, Allah Yehova Rafa. Dan 1 Petrus pasal 24, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit disembuhkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Mereka yang sedang bergumul untuk menata masa depan hidup mereka, Tuhan lawat mereka. Hamba berdoa Tuhan nyatakan kasih-Mu dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan bagi mereka. Kami juga bersama-sama berdoa untuk mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, sehingga biarlah melalui kehidupan mereka Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua satuan majelis jemaat di tempat ini bersama dengan hamba Tuhan pendeta yang ada, bahkan juga semua komisi-komisi dalam pelayanan di gereja ini. Di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan lawat mereka Tuhan dengan kasih kuasa-Mu Tuhan, sehingga biarlah melalui pelayanan di tempat ini Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus,
Kami percaya Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah gereja-Mu di tempat ini, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami. Secara khusus kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada daerah. Tuhan, lawat mereka dengan kasih dan dengan kuasa-Mu. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan kemampuan di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada. Secara khusus dalam anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan, mereka harus mengikuti pendidikan di rumah. Kami berdoa Tuhan juga berikan kekuatan kemampuan mereka bagi mereka sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Terima kasih juga mereka yang telah menyelesaikan pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA. Berdoa Tuhan tolong ketika mereka melanjutkan pendidikan mereka, Roh Tuhan menolong, memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga bersyukur, berterima kasih kami dapat mengembalikan sebagian daripada persembahan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sucikan, kuduskan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang belum sempat memberi, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak mari kita bangkit berdiri, bersama-sama kita akan mengucapkan tekad kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan telah memberkati kita dengan memberikan pengetahuan dan hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Apakah yang menjadi tekadmu? Ya Tuhan, kami berjanji memakai pengetahuan dan hikmat-Mu dalam melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Allah berkenan bagi orang yang hidup jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami berjanji menjadi orang yang jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami. Perintah Allah bagi kita agar hidup saling menolong. Hendaklah orang yang berkelebihan menolong orang yang berkekurangan. Ya Tuhan, semua yang ada padaku akan kujadikan berkat bagi orang yang membutuhkan. Untuk meneguhkan tekad kita, mari kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan 2 dipandu oleh song leader. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari arahkanlah hatimu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Jemaat, saya mengundang, mari kita bangkit berdiri, lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah kita terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini sebagai kekuatan kita. Terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.